Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, lan salam bambu unik Nusantara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengais rezeki dengan hasil yang barokah. Di video kali ini saya akan mereview sebagian koleksi bambu uniku. Di antaranya ada bambu Songgobuwono. Juga ini adalah bambu Songgobuwono dengan ada bambu buntetnya. Tak ketinggalan pula di sini berbagai macam bambu kurung atau yang empat ini termasuk cemeti. Terus yang satunya masuk kategori bambu kurung. Tak ketinggalan pula yang tak kalah uniknya di sini masih terdapat bambu badar. Ini adalah salah satu bambu unik, yaitu bambu badar. Di sini juga yang tak kalah menariknya ada salah satu fosil jamur bambu. Ini adalah fosil jamur bambu. Apa nanti filosofi dan tua masing-masing dari koleksi bambu uniku? Mari kita review sama-sama. Meskipun nggak begitu banyak, tetapi ini adalah sebuah hasil pembolangan saya, hasil keringat saya selama dalam pembolangan bambu unik. Ini meskipun bentuknya sederhana, ini adalah satu set, satu pasang. Tuanya hampir sama, kegunaannya juga hampir sama. Tetapi kalau untuk jamur bambu sendiri, biasanya tua utama ini apabila kita punya saudara atau punya tetangga kerasukan atau kejinan, biasanya fosil jamur bambu ini dicelupkan ke dalam air rendaman. Jamur bambu ini diminumkan kepada orang yang depresi, insya Allah, atau orang yang mengalami depresi atau orang yang mengalami kerasukan akan segera sadar. Karena apa? Karena di dalam jamur bambu ini terdapat penunggu raja, termasuk raja jin. Raja jin yang bersemayam di jamur bambu ini sangatlah istimewa untuk menetralisirkan aura-aura negatif di dalam tubuh kita. Ini adalah tua utama untuk orang kerasukan massal. Biasanya jamur bambu ini dicelupkan kepada di sebuah nampan, nanti diminum sama-sama, diberi kepada orang yang kerasukan. Insya Allah akan segera sadar. Ini juga salah satu fosil bambu. Tuanya hampir sama. Ini juga bisa menyadarkan orang yang pingsan. Ini juga direndam ke dalam air rendaman diminumkan kepada orang yang pingsan, insya Allah akan segera sadar. Semua itu adalah izin yang kuasa, izin Allah. Ini adalah salah satu pelantara. Semua benda adalah pelantara. Tanpa seizin yang maha kuasa, semua nggak ada apa-apanya. Ini juga salah satu fosil bambu. Tuanya juga sama, tetapi
masing-masing tergantung kepercayaan orang. Kadang ada orang yang percaya, kadang enggak. Kalau kita enggak percaya kepada gaib, insya Allah iman kita akan berkurang. Tetapi kalau kita terlalu percaya kepada benda, insya Allah kita akan mendekati kesyirikan. Ini adalah salah satu pelantara. Mungkin kalau orang Jawa biasanya lantaran minangka jampele. Ini juga salah satu bambu yang tak ketinggalan uniknya. Ini ada orang yang menamakan cemeti, ada juga yang menamakan bambu kurung. Tergantung orang yang menamakan. Kalau saya pribadi ini termasuk cemeti, bukan bambu kurung. Tuanya sangatlah istimewa karena apa? Karena di dalam cemeti bambu biasanya terdapat hodam yang sangat kuat. Untuk apa? Biasanya cemeti ini ditaruh di atas pintu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menolak bala, penolak makhluk halus yang selalu mengganggu kita. Insya Allah dengan adanya cemeti ini, makhluk astral akan pergi dari rumah kita. Enggan, istilahnya enggan akan mendatangi rumah kita. Semua itu dengan izin yang maha kuasa. Ini juga masih masuk kategori cemeti, tetapi tuanya juga sama, tetapi bentuknya yang hampir mirip, tetapi ini masih bambu cemeti. Di sini juga ada, ini termasuk carang balik, carang kembali. Ini bukan bambu beduk, tetapi carang malik. Nah, ini adalah bukan bambu beduk, tapi adalah sebuah carang. Ini bukan bambu beduk, tetapi beduk carang. Ini juga tak kalah uniknya, ini salah satu bambu yang berbentuk cemeti, bukan bambu kurung. Tuanya masih sama. Biasanya cemeti ini digunakan orang kalau orang berprofesi sebagai belantik, istilahnya pedagang ternak, dalam bahasa Jayapanya belantik. Ini adalah ageman yang sangat istimewa. Karena apa? Karena untuk memikat customer, agar customer kita tak akan kemana-mana. Tak kalah uniknya, di sini saya masih punya bambu kurung. Ini insya Allah salah satu bambu kurung. Bambu kurung ini tuanya sangat istimewa karena apa? Karena bambu kurung ini tua utama untuk perlindungan rumah kita. Biasanya kalau kita mempunyai bambu kurung, orang yang berniat jahat enggan datang ke rumah kita. Biasanya akan nyasar, akan mencari rumah kita, enggak ketemu, bisa mutar-mutar, enggak tahu arah. Ini adalah tua utama akar kurung. Gunanya untuk apa? Untuk perlindungan rumah kita dari niatan orang yang mau jahat. Di sini juga masih terdapat bambu badar. Ini adalah salah satu bambu badar jumbo. Apa sih tua utama bambu badar? Bambu badar ini sangatlah bertua sekali. Gunanya untuk apa? Biasanya bambu badar ini digunakan untuk ditaruh di pojokan rumah kita agar terlindung dari kejahatan, dari sihir.
Istilahnya sihir, guna-guna, juga bisa untuk penolak bala. Karena apa? Karena di dalam bambu badar ini sangatlah istimewa tuanya, juga filosofinya juga tergantung kepercayaan kita. Seberapa besar kita percaya kepada benda. Tetapi sekali lagi, semua itu atas izin Allah. Insya Allah bambu badar ini adalah untuk penolak bala. Penolak bala dalam artian menolak wabah penyakit. Istilahnya kemarin itu kan ada wabah corona. Insya Allah ini adalah salah satu penolak bala untuk wabah penyakit. Di sini juga masih terdapat bambu badar, tuanya masih sama, tetapi keunikannya beda. Masing-masing bambu badar itu meskipun sama namanya tapi beda jenisnya. Dalam satu batang bambu badar biasanya juga terdapat bambu pati lelenya atau carang sejajarnya seperti ini. Ini adalah bambu badar carang sejajar. Tuanya juga sama, tetapi untuk carang sejajar di video sebelumnya insya Allah untuk carang sejajar sudah saya review. Ini adalah cuma untuk pengenalan aneka bambu badar. Tak kalah uniknya di sini juga masih terdapat bambu badar. Ini adalah salah satu bambu badar yang sangat unik. Karena apa? Karena di dalam bambu badar ini terdapat pati lelenya. Ini masih ada pati lele sama ini. Yang di bawahnya ini ada, terus di atasnya ada. Selain carang sejajar, dalam bambu badar ini terdapat 3 keunikan. Bambu badar, carang sejajar, juga ada pati lelenya. Untuk bambu, satu batang bambu biasanya yang lebih dari satu keunikan, itulah yang dicari oleh pencinta bambu unik. Karena apa? Karena di dalam satu batang bambu kalau lebih dari 1 bahkan 3-5 itu adalah bambu yang sangat istimewa. Karena apa? Karena di dalam bambu ini terdapat suatu penampakan makhluk astral untuk menetralisirkan aura-aura negatif di rumah kita. Seperti bambu badar yang satu ini. Selain bambu badar juga ada pati lele, ada carang sejajar, juga ada carang mantennya. Ini masih ada carang mantennya. Berarti ini ada 4 keunikan. Pertama bambu badar, pati lele, carang sejajar, juga carang manten. Yang tak kalah uniknya adalah bambu Songgobono. Karena di dalam satu batang bambu Songgobono ini terdapat bambu buntetnya. Ini adalah salah satu bambu buntet. Di dalam satu batang Songgobono terdapat bambu buntet, juga terdapat bambu badarnya. Ini adalah bambu badarnya, terus terdapat bambu buntetnya, juga ada Songgobono. Untuk bambu Songgobono itu adalah filosofinya sangatlah istimewa. Karena apa? Karena tua dari bambu Songgobono adalah untuk kekuatan perlindungan diri. Kita akan kuat apabila kita bisa bersama, bisa bersatu, bisa menyatu.
satu jiwa satu rasa. Juga terdapat bambu buntetnya. Apabila kita satu jiwa satu rasa, pasti akan seperti tuah dari bambu buntet. Bambu buntet ini adalah bambu yang sangat istimewa karena apa? Karena untuk menetralisirkan aura-aura negatif yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita bukan cuma di rumah, tetapi di dalam lingkup yang sangat luas. Ini adalah salah satu bambu Songgobono yang tuah utama adalah sebuah kekuatan. Kuat dalam artian apabila kita bersatu. Satu jiwa, satu rasa akan terdapat seperti ini. Tak ada celah. Orang takkan bisa memecah belah apabila kita rasa satu dan persatuan sangatlah kuat. Karena apa? Karena agama cuma ageman. Agama bukan pembeda tapi pemersatu. Satu ras, satu bangsa, satu negara. Yang penting kita selalu guyub rukun saduluran. Kalau kita senantiasa guyub rukun saduluran, insya Allah kita akan kuat seperti satu batang bambu, seperti Songgobono ada buntetnya juga ada badarnya. Ini adalah filosofi dari rasa satu kesatuan, yaitu NKRI, harga mati. Ini adalah salah satu batang bambu, bisa bertuah, juga bisa berfilosofi, juga bisa bercerita. Tergantung kita, mau nggak kita mengkaji, mau nggak kita menghargai alam. Kadang alam sekarang banyak sekali yang rusak. Karena apa? Karena ulah kita sendiri. Ini termasuk salah satu koleksi cilik-cilik aku. Meskipun gak banyak, ini adalah salah satu hasil pembolangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena untuk mendapatkan bambu unik atau apapun, mustika, juga benda apapun, kita takkan mudah seperti membalikkan tangan. Tetapi tergantung kehokian kita. Apakah kita hoki? Insya Allah kalau kita hoki akan mendapatkan bambu yang sangat unik dan juga seperti fosil jamur bambu, juga fosil bambu. Cukup sakmene wae lur video soko aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.